Deep Impact adalah sebuah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Mimi Leder dan dibintangi oleh Robert Duvall, T. Leone, dan Elijah Wood. Deep Impact adalah sebuah film yang menyentuh tentang bagaimana manusia berusaha bertahan hidup dalam situasi yang mustahil dan bagaimana kita bersama-sama menghadapi krisis yang mengancam seluruh umat manusia. Film dimulai di sebuah acara yang disebut dengan Star Party, di mana sekelompok remaja cinta astronomi sedang mengamati bintang-bintang. Leo Biderman, salah satu yang terbaik di antara mereka, menyebutkan nama-nama bintang paling terang yang telah diamatinya, yaitu Mizar Elcor, dan yang terakhir sebuah bintang misterius tidak kalah terangnya. Beliau tidak yakin dengan bintang tersebut walaupun menurut Sarah itu adalah Magres. Namun Leo membantah dan meminta guru mereka untuk ikut melihatnya. Guru itu malah berpikir bahwa yang diperdebatkan oleh Leo dan Sarah bukanlah bintang melainkan sebuah satelit, maka untuk memastikan Leo diminta mengirimkan gambarnya ke Dr. Wolf agar bisa diteliti. Beberapa waktu kemudian Dr. Marcus Wolfe yang sedang berada di Observatory Tucson, Arizona sangat terkejut melihat foto bintang yang dikirimkan Leo. Ternyata bintang itu adalah sebuah komet yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi, dan yang lebih mengejutkan lagi, komet itu mengarah ke planet Bumi. Pria itu pun bergegas untuk melaporkan penemuan tersebut, tapi sayangnya seluruh komunikasi mengalami gangguan, sehingga Dr. Wolf harus menggunakan mobilnya untuk menuju ke kantor pusat, hingga berakhir dengan sebuah kecelakaan. Setahun kemudian di kantor berita MSNBC, para wartawan dan reporter sedang mengadakan rapat, membahas isu yang beredar tentang alasan mundurnya Menteri Keuangan Alan Redhouse, mulai dari merawat sang istri yang sedang sakit parah, hingga perselingkuhan dengan sekretaris. Seorang narasumber yang juga salah satu mantan sekretaris Alan membenarkan salah satu isu tersebut. Menurut keterangannya, Alan memang berselingkuh dengan seorang wanita bernama Ellie. Hanya itu informasi yang bisa diberikannya dan dia yakin presiden juga mengetahui hal ini. Dengan cara mengorek informasi dari sekretaris yang lain, Jenny pun melanjutkan penelusuran, hingga bertemu langsung dengan Alan untuk meminta klarifikasi atas informasi-informasi tersebut. Terlihat pria itu tidak begitu senang dengan kehadirannya ini. Mantan menteri itu menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan benar atau tidaknya pemberitaan tersebut karena Alan hanya ingin merawat sang istri, tapi dia yakin Jenny masih memiliki rasa kemanusiaan, sehingga tidak akan memberitakan apa yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sayangnya Jenny sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Alan yang malah berteori bahwa presiden juga terlibat dalam perselingkuhan, hingga akhirnya memberhentikan Alan dari jabatannya. Tiba-tiba saja dari belakang mobil Jenny ditabrak, kemudian wanita itu dihadang oleh beberapa agen dan dibawa ke sebuah bangunan, di mana terdapat banyak bahan makanan. Di sana dia bertemu dengan seorang penasehat bernama Morten, dan yang paling mengejutkan adalah kemunculan Presiden Amerika Serikat. Pertanyaan Jenny tentang Menteri Keuangan benar-benar terdengar konyol. Oleh karena itu Presiden berjanji akan menjelaskan semuanya melalui konferensi pers. Jenny akan menjadi tamu VVIP yang bisa menanyakan semuanya. Jenny kembali ke kantor dengan wajah kebingungan. Ellie yang disebutkan oleh Presiden tidak terdengar seperti sebuah nama. Dengan penasaran wanita itu melakukan penelusuran di internet. Ellie yang dieja menjadi Ili adalah sebuah bidang studi paleontologi yang dipelajari oleh mahasiswa Universitas California, yang mana kepanjangannya adalah Extinction Level, sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan kepunahan, seperti peristiwa yang pernah terjadi di zaman dinosaurus. Tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan rekannya Beth yang menantikan hasil laporan mengenai Redhouse, dan Jenny pun teringat akan sebuah acara. Pertemuan harus didatanginya. Keluarga Jenny bisa dibilang kurang harmonis. Ayah dan ibunya telah lama berpisah. Perceraian itu membuat ibu Jenny yaitu Robin sangat menderita, hingga membuatnya depresi. Namun sebaliknya sang ayah yang bernama Jason baru-baru ini telah menikah lagi dengan seorang wanita yang umurnya jauh lebih muda. Jenny sangat kecewa dengan keputusan Jackson untuk menikah lagi. Karena sebelumnya Jenny, Robin, dan Jason masing-masing hidup sendiri, demi menemukan untuk kembali bersama sebagai keluarga yang utuh. Pertemuan Jenny dengan sang ayah serta istri barunya itu diakhiri dengan percakapan kurang menyenangkan.
2 hari kemudian sesuai janji Presiden Tom tanpa sepengetahuan kantornya yaitu MSNBC, Jenny diundang ke konferensi pers pidato Presiden itu, di mana membuat Beth sangat terkejut, dan mengira bahwa Jenny telah mencuri kesempatan tampil di Gedung Putih. Tak lama kemudian, Presiden Tom memulai pidatonya tentang sebuah penemuan setahun yang lalu, oleh Dr. Marcus Wolf dan Leo, yaitu sebuah komet bergerak di jalur yang mengarah ke bumi. Menurut perkiraan benda langit itu seluas kota New York, atau lebih besar daripada Gunung Everest. Untuk menghadapi bencana yang menyebabkan kepunahan manusia tersebut, selama 8 bulan terakhir Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Rusia, membangun pesawat antariksa terbesar dalam sejarah. Nantinya pesawat itu akan membawa fusi nuklir yang akan diledakkan dari dalam komet. Misi itu akan dijalankan oleh sekelompok astronot yang dipimpin oleh Komandan Andrea Baker sebagai pilot, petugas medis Gaspar Tenza spesialis nuklir dari Rusia Mikhail Tulsky, dan kapten yang sudah berpengalaman dalam penerbangan antariksa yaitu Spurgeon. Presiden Tom menegaskan tidak akan mentolerir segala gangguan yang terjadi dalam masyarakat, oleh karena itu tidak perlu khawatir, karena aktivitas seakan berjalan seperti biasa bahkan, masyarakat masih diwajibkan untuk membayar pajak, tidak ada penimbunan, tidak ada kenaikan harga secara tiba-tiba, harga yang Anda bayar untuk sebotol minuman hari ini akan sama di esok hari. Tom juga menarik seluruh pasukan Amerika yang ada di negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan. Pidato Presiden Tom ditutup dengan penamaan komet tersebut, yaitu Wolf Biederman, diambil dari 2 orang ahli astronomi yang telah gugur. Terjadi kesalahan informasi, ternyata Wolf Biederman masih hidup, dan saat ini sedang menyaksikan konferensi pers tersebut bersama keluarganya. 2 bulan menjelang komet mendarat di bumi, hari ini adalah hari peluncuran Masayah kontainer atau lebih akrab disapa FIS, meluncur bersama timnya menuju komet Wolf Biederman. Ia yang berada di orbit bumi percaya diri, didukung oleh sistem proporsi nuklir eksperimental yang awalnya dibuat untuk tujuan yang berbeda. Orient awalnya dirancang oleh ilmuwan Rusia sebagai pendukung senjata pemusnah massal, tapi kini digunakan untuk melawan ancaman terbesar bagi planet bumi. Peristiwa tersebut diberitakan di stasiun-stasiun televisi, dan disaksikan oleh seluruh penduduk dunia. Tiba-tiba saja Masayah hilang kontak ketika mendarat di komet Wolf Biederman, sehingga tidak ada yang bisa menyaksikan proses pengeboran komet. Dengan menggunakan alat yang disebut MAL, ia hanya mempunyai waktu sekitar 7 jam untuk menempatkan nuklir di kedalaman 100 meter, sebelum matahari menyinari komet Wolf Biederman dan mengubah tempat itu menjadi ladang ranjau. Ketika waktu tersisa 1,5 jam lagi orangnya dan timnya hanya mampu mencapai 75 meter, karena mesin bor tersangkut pada lapisan Biederman. Untuk mempersingkat waktu, FIS dan Andrea membawa pesawat mereka ke lokasi pengeboran, di sana orangnya dan yang lainnya berada. Ternyata Oren sedang masuk ke dalam lubang untuk melepaskan mata bor yang keluar dari jalur. Tak lama berselang akhirnya Oren berhasil membuat mesin bor kembali berfungsi, sehingga mencapai kedalaman 100 meter bertepatan dengan datangnya sinar matahari, sehingga sebuah ledakan membuat gas terpental ke ruang hampa serta Oren mengalami kebutaan akibat tidak menggunakan perisai. Kemalangan tidak berakhir di situ, nuklir yang mereka ledakan hanya mampu menyebabkan sedikit pecahan pada komet Wolf Biederman, bahkan kini FIS dan teman-teman tidak bisa melaporkan kondisi mereka, karena ledakan sempat mengenai pesawat sehingga menyebabkan alat komunikasi jarak jauh lumpuh total. Berita itu diterima oleh Presiden Tom lewat laporan NASA. Setelah televisi menyiarkan secara langsung pidato Presiden yang sangat menyesal harus menyampaikan berita buruk tentang kegagalan. Kini ada 2 pecahan komet yang sedang menuju ke bumi. Sejak mendeteksi komet beberapa tahun yang lalu semua telah melakukan yang terbaik, tapi juga menyiapkan untuk yang terburuk. Ada 2 hal yang disiapkan untuk mengatasi kegagalan. Yang pertama, pemandu rudal strategis Amerika sedang bersiap untuk berkoordinasi dengan pihak Rusia menggunakan rudal terbesar milik mereka yang disebut Titan. Rudal itu akan mencegah komet. Jika berhasil, ledakannya akan membelokkan jalur tanpa membahayakan atmosfer bumi. Sayangnya rudal tidak dapat diluncurkan sampai komet benar-benar dekat dengan bumi.
Sementara itu, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan peringatan, memastikan kelangsungan hidup manusia, dan menjamin bahwa masih ada yang tersisa untuk mulai membangun kehidupan baru setelah hantaman komet. Telah dibangun sebuah bunker di Lembah Kapur, Missouri, dan saat ini pembangunan telah memasuki tahap akhir. Bunker ini akan berperan sebagai bahtera Nuh menampung 1 juta manusia, tumbuhan, dan juga hewan-hewan selama 2 tahun, sampai debu-debu mengendap dan udara menjadi bersih. Beberapa minggu ke depan, 800.000 orang yang dipilih secara acak oleh komputer akan dijemput untuk bergabung dengan 200.000 ilmuwan, dokter, insinyur, buruh, tentara, dan seniman yang telah terpilih. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh negara-negara lain, demi mempertahankan kehidupan mereka. Mulai malam ini Presiden Tom menyatakan bahwa negara akan berstatus darurat. Pasukan militer dan Garda Nasional akan dikerahkan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, menindak tegas para pelaku kriminal. Segala macam prosedur tentang pengundian akan dikirimkan lewat fax ke kantor berita, agar dapat segera disiarkan. Saya percaya kepada Tuhan, walaupun saya mengetahui banyak dari Anda yang tidak percaya, tapi saya masih ingin mengajak semuanya untuk berdoa demi kelangsungan hidup kita. Apapun kepercayaan Anda, saya yakin Tuhan pasti akan mendengarkan semua doa. Semoga Tuhan memberkati, menjaga serta memperhatikan kita, sehingga hidup akan menjadi lebih damai, begitulah kata penutup Presiden Tom ketika mengakhiri pidatonya. Seketika rasa takut dan putus asa menyelimuti seluruh umat manusia, bahkan Jenny tak kuasa menahan perasaan tersebut, sehingga membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Ketika menyampaikan berita mengenai prosedur, kemudian undian tersebut tidak memandang kelamin, usia muda, ataupun bayi. Tapi warga yang berumur 50 tahun ke atas dipastikan tidak dimasukkan ke dalam sistem pengundian kecuali dia seorang ilmuwan, ataupun orang-orang dengan keahlian khusus. Malam itu ketika sedang menyaksikan berita di televisi, keluarga Biderman dapatkan telepon bahwa mereka telah terpilih untuk menempati bahtera. Melihat hal itu, ayah Sarah langsung kembali ke rumah karena mungkin saja keluarganya juga mengalami keberuntungan yang sama. Kembali ke Mesiah, setelah badai reda semuanya kembali normal. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Seluruh sistem masih berfungsi dengan baik kecuali alat komunikasi jarak jauh dan kamera di ruang kargo. Bahkan sistem Orion juga sebenarnya masih berfungsi, yang mana memungkinkan mereka untuk kembali berusaha meledakkan komet. Seluruh kru hanya bisa terdiam dalam keputusasaan, hingga akhirnya komandan misi memutuskan untuk kembali ke bumi. Semakin hari kejahatan semakin meningkat di seluruh belahan dunia. Penjarahan, pengrusakan properti, dan perkelahian adalah yang paling sering terjadi. Petugas tidak henti-hentinya menjaga keamanan menjelang hantaman komet. Jenny menemui sang ibu untuk berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Belakangan ini Robin mengaku telah menjalani hari-harinya dengan sangat baik, bahkan dia telah menghentikan kebiasaan merokok dan mabuk-mabukan. Walaupun tidak terpilih, tapi Robin telah merasa cukup puas dengan memberikan beberapa koleksi benda antiknya dari abad ke-18 untuk diletakkan di bunker, dan pastinya dia akan merasa lebih lega jika seandainya Jenny terpilih memulai dan membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Sangat disayangkan keluarga Sarah tidak terpilih. Maka Leo mengambil tindakan untuk berbicara dengan Departemen Pertahanan, dan hasilnya dia bias mengajak Sarah beserta keluarga ke bunker asalkan mereka telah menikah. Tidak ada alasan bagi Sarah untuk menolak lamaran itu, karena Leo telah melakukan sesuatu yang luar biasa demi menyelamatkan keluarganya. Sayangnya 2 minggu kemudian, apa yang direncanakan Rio tidak berjalan mulus. Ketika para tentara datang, nama keluarga Sarah tidak ditemukan di dalam daftar. Oleh karena itu Sarah terpaksa berpisah dengan Leo, karena tidak bisa meninggalkan orang tuanya. Sedangkan keluarga Biderman ikut ke dalam bunker dan berjanji akan mengurus kekeliruan ini segera setelah tiba di Missouri. Perasaan duka juga dialami oleh Jenny pagi itu. Dia menerima sebuah telepon dari petugas yang melaporkan bahwa Robin telah meninggal dunia akibat bunuh diri di apartemennya. Setelah Jenny mengurus semuanya, barulah ayahnya muncul, dan mengaku bahwa dia membutuhkan Jenny untuk menemaninya yang kesepian setelah ditinggalkan oleh istri mudanya. Tentu saja Jenny menolaknya. Wanita itu ingin ayahnya merasakan apa yang selama ini dirasakan Jenny dan ibunya. Keesokan paginya Leo dan keluarganya tiba di bunker Missouri. Setelah mendengarkan pengarahan dari petugas, Leo memutuskan untuk kembali menjemput istrinya Sarah. Awalnya sang ibu terus berusaha melarangnya,
tapi Leo tetap berkeras. Dia harus kembali karena kini dia bukanlah seorang remaja lagi, melainkan seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Untungnya Tuan Biderman bisa memahami tekad putranya yang telah dewasa. Dia menyerahkan jamnya kepada Leo untuk berjaga-jaga, dan pastinya juga doa demi keselamatan Leo dan Sarah. Jason akhirnya mengerti apa yang dirasakan oleh putrinya Jenny, kesepian yang teramat dalam, sehingga membuat Jenny berpikir bahwa dirinya adalah anak yatim piatu. Oleh karena itu di suatu pagi Jason menemui Jenny di kantornya, memperlihatkan beberapa foto yang diambil oleh sang ibu ketika Jenny berumur 5 tahun, itu adalah sebuah kenangan terindah dari keluarga mereka ketika masih bersama, dan walaupun Jenny tidak bisa mengingat kenangan tersebut, tapi minimal Jason berharap foto-foto itu bisa mengubah anggapan Jenny tentang yatim piatu. 14 jam menjelang hantaman, kini jarak komet Wolf-Biederman telah cukup dekat dengan bumi sehingga rudal Titan pun telah diluncurkan. Namun sangat disayangkan manusia kembali gagal. Rudal-rudal tersebut tidak cukup mampu untuk mendorong komet, sehingga dengan sangat terpaksa Presiden mengumumkan bahwa komet Wolf-Biederman akan segera menghantam planet bumi. Walaupun demikian kemungkinan sebagian kecil umat manusia akan bertahan, timnya telah memprediksikan lokasi jatuhnya dua pecahan komet Wolf-Biederman. Yang pertama akan jatuh di Lautan Atlantik, kemungkinan dekat pantai kurang lebih 12 jam lagi. Tentunya dampak yang ditimbulkan adalah bencana. Perkirakan akan ada gelombang pasang yang sangat tinggi menyapu seluruh daratan, sejauh 900 hingga 1000 km. Lalu 3 jam kemudian pecahan yang lebih besar akan menghantam bagian barat, karena ada inilah yang memiliki daya hancur yang setara dengan tingkat kepunahan manusia. Setelah benturan dalam seminggu cahaya matahari akan tertutup oleh debu, dan kegelapan akan berlangsung selama 2 tahun. Seluruh tumbuhan akan mati, dalam waktu 4 minggu, sedangkan hewan-hewan kemungkinan akan bertahan dalam beberapa bulan. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan Presiden Tom, semoga kita semua diberikan keselamatan. 4 jam kemudian di Mesea, Fish menemukan sesuatu pada pecahan besar Biederman. Semburan gas menyebabkan benda itu berlubang sebesar 0,8 km, dengan kedalaman 3 km. Jika komet semakin dekat dengan matahari maka bagian esnya akan mencair dan membuat lubang itu semakin membesar. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan untuk pecahan komet kecil. Namun Fish yakin dengan menggunakan sisa nuklir yang berjumlah 4 ini, mereka bisa menghancurkan pecahan yang besar komet Wolf-Biederman demi menciptakan sebuah kesempatan bagi umat manusia. Masalahnya bagaimana caranya membagi bahan bakar yang kini hanya tersisa untuk satu tujuan yaitu kembali ke bumi. Sekali lagi orangnya sebagai komandan misi menjawab keraguan anggota timnya, bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Mari kita lihat sisi baiknya, jika rencana ini berhasil kita akan menjadi pahlawan dan nama kita akan dijadikan sebagai nama jalan ataupun sekolah-sekolah. Di bumi tepatnya di kantor MSNBC beberapa karyawan akan diundi untuk menaiki helikopter dan dibawa ke lokasi dataran tinggi sesuai anjuran Presiden, sekaligus mengantarkan Jenny ke Missouri. Karena Jenny adalah salah satu orang yang beruntung mendapatkan tempat di bunker sangat disayangkan Jenny memutuskan untuk menyerahkan kursinya kepada rekannya, karena ia akan menemui sang ayah di kediaman keluarganya di tepi pantai. Kedatangan Jenny untuk mengaku bahwa sebenarnya dia mengingat semua kenangan indah bersama ayah dan ibunya di foto. Di waktu yang bersamaan 4 jam menjelang hantaman Leo bertemu dengan keluarga Sarah dan keluarganya di tengah-tengah kemacetan, rencananya mereka hendak menuju ke dataran tinggi, tapi setelah ayah Sarah melihat kondisi jalanan, rasanya tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan diri. Pria itu menyerahkan 2 anaknya kepada Leo agar dibawa ke tempat yang aman. Tiba-tiba saja Justron menerima sambungan komunikasi dari Fish. Ia tidak punya waktu untuk menjelaskan rencananya, tapi dia sangat mengharapkan kepercayaan dari tim khusus Tom untuk menyerahkan kode pengaktifan nuklir. Sebagai teman seperjuangan Matt tidak ragu-ragu menyerahkan kode tersebut, karena dia sudah memperkirakan apa yang akan direncanakan Fish. Seluruh keluarga astronot yang berada di Houston mengucapkan salam perpisahan yang sangat mengharukan, kecuali Fish karena kedua anaknya yang merupakan anggota militer saat ini sedang bertugas membantu mengamankan masyarakat. Fish yakin kedua putranya akan melanjutkan kehidupan, sedangkan dirinya akan pulang menemui sang istri Mary di kehidupan selanjutnya.
Detik demi detik berlalu hingga hitung mundur. Ledakan pun berakhir ketika memasuki lubang komet. 4 nuklir meledak menghancurkan pecahan besar di Derman menjadi kepingan kecil yang terbakar di atmosfer. Hai, itu adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan berkat pengorbanan tim FIS planet Bumi dapat terhindar dari kehancuran, dan membuat umat manusia tetap bertahan. Di akhir film ditutup dengan sebuah pidato Presiden di depan runtuhan Gedung Putih. Presiden melihat saat bom menghancurkan pecahan komet kedua, menjadikan jutaan serpihan yang mudah terbakar di atmosfer, dan menerangi langit selama 1 jam. Benturan komet pertama menyebabkan air laut mencapai daratan lembah Ohio, dan hutan-hutan pedesaan hingga gedung-gedung pencakar langit di perkotaan, tapi air akan surut lagi. Gelombang tsunami juga menyapu daratan Eropa dan juga Afrika. Banyak orang yang hilang, dan tak terhitung jumlah tunawisma yang ditinggalkan, tapi air akan surut, kota-kota yang hancur akan dibangun kembali, pahlawan yang gugur akan dikenang, kita akan menghormati para pahlawan pada setiap batu-batu yang kita susun kembali, pada setiap ladang yang kita tabur, pada setiap anak yang kita hibur, dan ajarkan mereka untuk bersyukur terhadap apa yang telah diberikan, yaitu planet bumi, yang menjadi rumah bagi seluruh umat manusia.